sekelumit dinamika dan dialektika dalam rapat koordinasi Ketua-Ketua RT dengan Ketua RW 16 di Pondok Timur Indah. Dengan aparat terkait, kita lakukan secara parsial, memberikan edukasi pada warga dalam hal pengamanan swakarsa. Ada konsep ketika itu saya sampaikan pada beliau, Pak, tolong bikin modul, bikin metode supaya kita mulai pelatihan para satpam kita di RW 16. Kalau ada satpam lain yang mau bikin, ya, dibikin modulnya, dibikin metode belajar mengajarnya apakah 1 hari di sini, tapi ya karena kesibukan dia juga belum. Insya Allah nanti setelah evaluasi di semester pertama ini mungkin ada perubahan-perubahan. Jadi ini adalah laporan pertanggungjawaban di semester pertama tahun 2021, ya, seperti itu. Kemudian mapping area rawan. Nah ini juga belum secara khusus kita lakukan, karena di mana mapping area rawan itu selama ini hanya secara parsial, ya kita lakukan, ya. Video ini hanya sekelumit cuplikan dari sekian banyaknya perkembangan di tubuh RW 16 sendiri. Tahan dan perbaikan saluran air, gor dan gorong-gorong yang ada di wilayah RW 16. Saya kira ini juga belum bisa dilaksanakan. Memang banyak keterbatasan kita, ya. Terutama menyangkut kapital kita yang masih terhadap operasional ambulan. Jadi beliau menyanggupi, tinggal silakan bikin proposalnya dan siap diadakan pelatihan dan pembekalan terhadap operator ambulan dan tim GTS. Terima kasih. Kalau untuk yang sakit, kami sudah sedia bednya, Pak. Ada bed yang sudah memang untuk bawa pasien. Yang kedua, alhamdulillah kesepakatan kemarin Fokus Masjid kita sudah adakan oksigen, Pak. Jadi oksigen yang permanen di ambulan ada. Cuma mohon maaf ada kasuisis kemarin, si oksigennya keluar, mobilnya ada. Nah, karena kan memang ada juga orang yang hanya butuh oksigennya dulu nih, tidak butuh ambulannya. Nah ini juga saya minta solusi ke Pak RW sebetulnya di dalam forum ini sekalian. Apa nggak sebaiknya RW punya standby 1 juga apabila nanti supaya yang di ambulan itu permanen dan mengikat kesepakatan yang tidak bergeser-geser dari ambulan. Masuk dalam protap. Ya siap. Monggo nanti Bapak kalau nanti ada yang hanya butuh oksigennya kan mungkin RW bisa menyediakan itu. Ya. Selanjutnya Pak yang perlu saya laporkan juga, oksigen sudah ada, bed sudah ada. Kenapa bisa buat pemakaman? Karena kami juga sudah ada paket yang sudah ada kurung batangnya 1 set. Jadi memang kalau mau dipakai buat pemakaman kita sudah siap. Kalau mau dipakai untuk ambulans orang sakit, sementara baru oksigen. Memang kalau standarisasi ambulans kesehatan ada CPR, Pak. Kami nggak punya CPR. Karena memang buat kami itu hanya bantu proses evakuasi dengan ketentuan pasien yang jelas penyakitnya gitu, tidak yang kasus yang berat maksudnya. Terima kasih, Pak. Pelatihan untuk bagaimana tata cara orang bawa ambulan, kemudian bagaimana cara pendampingannya dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah kalau saya lihat kemarin yang Bu Sri itu sudah Pak Asep dan kawan-kawan sudah bagus lah, sudah oke. Cuman saya celetuk Pak Edi lebih, Pak Anang katanya nggak ada yang ngedampingin. Oh benar, itu sangat benar sekali. Pada saat pasien up di jalan, nah itu siapa yang akan, nah itu mungkin itu satu. Kedua, belajar dari semalam gitu ya. Tadi malam cara memandikan orang jenazah yang kena COVID itu bagaimana gitu ya. Mungkin itu juga perlu ada edukasi, perlu ada semacam pelatihan gitu. Kebetulan saya dari forensik RSCM, kepalanya kemarin telepon saya. Kalau memang ada mau mengadakan pelatihan katanya seperti itu, saya siap untuk memfasilitasi katanya gitu. Ini informasi aja Pak. Oke. Silakan. Makasih. Jadi saya juga mau bicara masalah apa yang dikemukakan tadi sudah di dalam sini. Cuman kan saya menunggu itu dulu, kesepakatan dulu. Jadi saya akan adakan pelatihan untuk GTS. Bagaimana penanganan tingkat kekritisan pasien. Ya. Pelatihan seperti apa? Nanti tinggal di dalam saya Bu Endang. Kita adakan di sini pelatihan untuk GTS, penanganan pasien dalam keadaan kritis tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai betul. Kemudian juga akan ada pelatihan untuk GTS ini bagaimana memandikan, memulasari pasien COVID.
standarnya apa saja, alat anak ini selagi bisa kita lengkapi. Kemudian menyangkut soal ambulan, kita akan bikin protapnya minimal tadi, kalau tadi singgung harus betul. Begitu keluar ambulan harus 3 orang, 1 supir 2 pendamping, ya seperti itu. Kemudian kalau oksigen sudah disiapkan oleh DKM, maka harus ada oksigen tetap di mobil, ya tidak boleh keluar ini. Dan GTS melihat bagaimana isinya, harus dicek terus. Tapi ada satu oksigen lagi yang standby, apakah di kantor RW, ya akan kita coba. Dan kalau harus beli, kita akan beli. Maka saya katakan tadi, dana-dana yang kita terima sekarang belum bisa leluasa kita supply kepada warga. Karena dalam kondisi seperti ini, dan ini juga masih perlu perlengkapan, ya. Ada poin di dalam pembahasan atau yang terungkap atau terucap oleh Pak RW ya, tentang koperasi di sana. Saya ingin memberikan apa yang saya ketahui tentang koperasi. Ya. Jadi supaya clear di antara kita, ya apakah ada di antara kita ketua-ketua RT ini atau perangkatnya yang dulu masuk jajaran RW 16 di eranya Pak Dovir, ya. Nah, kalau koperasi itu di eranya Pak Deden, ya. Nah, jadi itu saya singkat aja, ya, karena saya hadir waktu peresmian itu, ya. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan, bahwasanya lahan koperasi itu adalah sewa kepada pemerintah kabupaten. Jadi ada retribusi yang ditarik, ada kewajiban, ya. Jadi ada perdanya keluar khusus untuk ini, ya. Nih, ya. Jadi retribusinya itu ada. Ya. Nah, kemudian tentang koperasinya, apakah koperasinya ini benar-benar berbadan hukum atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau yang namanya koperasi yang benar itu, yang ideal itu adalah ada SK Menkumham, ada legalitasnya. Ya. Nah, kalau ini apakah koperasinya hanya di atas kertas saja? Memang ada, orang-orangnya ada, itu benar ada. Ya. Jadi untuk membangun fisik ini dulu yang paling banyak uang keluar adalah uang Pak Dadi. Ya, nah seperti apa memposisikan uang Pak Dadi itu di dalam koperasi ini sekarang saya juga nggak tahu. Nah, hanya yang perlu kita garis bawahi karena ada rencana bagaimana kalau koperasi itu diserahkan ke kita. Ya kan, sebetulnya koperasi tidak bisa diserahkan ke kita. Ya, koperasi harus dilikuidasi dulu. Ya, tidak mungkin itu kita raih. Ya, tidak mungkin itu. Aturan mainnya seperti itu. Ya, nah yang bisa kita upayakan adalah supaya koperasi ini dilikuidasi. Koperasi ini saat saya ikut rapat dan dokumen itu ada di saya waktu itu. Kapan itu? Kira-kira 5 tahun yang lalu. Masih Pak Dovir. Ya. Nah, saya menyarankan kepada Pak Dovir dulu. Pak Dovir beliau datang ke rumah. Pak Dovir kalau mau mengambil alih koperasi, ya sebetulnya bukan koperasinya dia, tapi lahannya kita yang mengelola. Ya kalau koperasi nah mungkin kita ambil. Ya kan misalnya hanya likuidasi itu pun tergantung pada anggota koperasinya mau stop atau tidak, kan gitu. Nah itu. Nah, kemudian saya bilang kalau Pak Dovir ini rencana rapat tidak akan berhasil. Ya, jadi yang bisa itu dilakukan adalah ini kan Pak Dovir kita berikan data. Ya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya juga belum secara optimal kita laksanakan dan memenuhi keinginan warga. Insya Allah di semester 2 dan tahun depan kita